Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar semua, jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Kita melanjutkan materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Begitu, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar semua, kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, salah satunya yang sudah disampaikan ada beberapa sampai dengan di video sebelumnya, itu kerajaan Singosari dan Majapahit, dan sebelumnya juga ada kerajaan Hindu-Buddha. Sekarang kita masuk pada kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng ini ada pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-11 Masehi. Kita lihat ini peninggalan candi-candinya yang ditinggalkan oleh kerajaan Buleleng. Para pelajar semua, ada beberapa sumber yang mengatakan tentang kerajaan Buleleng pada abad ke-9 sampai dengan abad 11 Masehi. Dari sumber sejarah pertama ada Prasasti Belajong, yang kedua ada Prasasti Panempahan, yang ketiga ada Prasasti Malakide. Pelajar semua, prasasti itu adalah batu tulisan yang berada di batu yang menjelaskan bahwa pada masa itu ada kerajaan. Para pelajar semua, sahabat semua, ada beberapa raja yang penting. Pertama ada Raja Anak Bungsu, dia memerintah di kerajaan Buleleng. Yang kedua ada Jaya Pangus, Jaya Pangus. Yang ketiga ada Raja Udayana. Oke, kita lihat Raja Anak Bungsu. Raja Anak Bungsu ini termasuk raja terbesar dari dinasti Warmadewa. Apa yang dia lakukan? Warmadewa ini berhasil menjaga kestabilan kerajaan, jarang terjadi konflik di antara masyarakat atau rakyatnya. Yang kedua ada Jayapangus. Jayapangus ini meninggalkan banyak prasasti yang menandakan bahwa kerajaan Buleleng ini ada. Nah, wilayah kerajaannya juga meliputi semua pulau Bali yang ada di Pulau Bali. Terus kerajaan yang dipimpin oleh Udayana ini mengutamakan di bidang kesenian. Kesenian masyarakat Buleleng mengalami perkembangan sangat pesat di kerajaan Buleleng. Nah, para pelajar semua, masyarakat Buleleng ini semuanya menganut agama Hindu Siwa. Nah, meskipun demikian, tradisi megalitik masih mengakar kuat dalam masyarakat Buleleng. Nah, kondisi ini dibuktikan dengan penemuan beberapa bangunan penghujang seperti punden pundak di sekitar pura-pura Hindu yang ada di kerajaan Buleleng atau di kerajaan yang berada di daerah Pulau Bali. Para pelajar semua, kita lanjutkan kepada kerajaan berikutnya. Ada kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau kerajaan Bali abad ke-6 sampai abad ke-8 ini ya, para pelajar semua, para sahabat semua. Nah, sumbernya sumber dari berita Tiongkok, sumber dari berita AFC. Nah, kerajaan ini dipimpin oleh Ratu Sima. Siapa itu Ratu Sima? Dia sebagai ratu atau raja yang ada di kerajaan Kalingga. Dia mempunyai sikap yang tegas, pemerintahannya keras tetapi adil dan bijaksana. Para pelajar semua, Ratu Sima ini dalam pemerintahnya mereka melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang bukan milik mereka yang tercecer di jalan. Apabila mereka menyentuh atau mengambil barang tersebut, maka mereka akan diberikan hukuman berat bagi pelanggar, bahkan bisa dihukuman
prasasti. Misalnya ada hiasan-hiasan di pinggir jalan, itu dipegang atau bahkan dirusak, langsung akan diberikan hukuman oleh Ratu Sima. Nah ini Ratu Sima ini sebagai pimpinan kerajaan yang tegas dan keras, tapi adil dan bijaksana. Pada masa kejayaannya, kerajaan Kalingga ini menjadi pusat agama Buddha di Jawa Barat. Nah, agama Buddha yang berkembang di Kalingga ini merupakan ajaran Buddha Hinayana. Pada tahun 664 Masehi, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Weining berkunjung ke Kalingga. Untuk apa? Untuk menerjemahkan sebuah naskah terkenal agama Buddha Hinayana dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Tiongkok. Nah, usaha Weining tersebut dibantu oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa yang bernama Janabhadra. Nah, itu singkat dari kerajaan Kalingga atau Holing. Ratu Sima yang tegas, keras, adil, dan bijaksana. Oke, para pelajar semua, kita lanjutkan pada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ada pada abad ke-7 sampai dengan ke-12 Masehi. Ini peta kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Ada sumber yang mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya ini ada buktinya. Pertama, sumber prasasti. Ada prasasti Kedukan Bukit, ada prasasti Talang Tuo, ada prasasti Telaga Batu, utama dengan kota Kapur. Ditambah juga ada prasasti Karangrahi. Ditambah ada berita dari Tiongkok tentang bukti kerajaan Sriwijaya. Ini peninggalannya cantik di gambar. Berita Tiongkok itu ada dari Aising. Juga diberitakan bahwa George Codes menyatakan letak kerajaan Sriwijaya ini berada di tepi Sungai Musi atau sekitar Bukit Siguntang dan kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari daerah ini, kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Pada masa kejayaan, Sriwijaya berkembang sebagai kerajaan maritim yang memiliki pengaruh luas. Kerajaan Sriwijaya ini juga menjadi pusat perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di Asia Tenggara. Para pelajar semua, nah kondisi ini tidak terlepas dari letak Sriwijaya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Nah, sekali lagi, kondisi ini tidak terlepas dari letak Sriwijaya yang strategis di jalur perdagangan. Pelajar semua, itu saja yang bisa disampaikan materi tentang kerajaan Sriwijaya, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik loncengnya. Semoga channel Hendra ini berkembang dan yang pelajar semua, terima kasih sekali lagi. Jangan melihat ke masa depan dengan mata buta, tapi lihat masa yang lampau yang sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Ini kalimat dari Subhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.